Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak solih-solihah? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bagaimana anak-anak belajar di rumah? Semoga tetap semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, semoga dengan membaca Bismillah kita hari ini belajar menjadi lebih mudah dan lebih lancar ya. Amin. Hari ini anak-anak akan belajar subtema 2 tubuhku. Sebelumnya, anak-anak silahkan persiapkan buku paket, tema 1 diriku, dan persiapkan alat tulisnya ya. Yang pertama, Bu Aini akan bacakan cerita sedikit yang ada di halaman 41 ya, judulnya Tubuhku. Setiap hari tubuh aku gunakan. Tubuh aku gunakan untuk lakukan kegiatan. Aku bersyukur pada Tuhan, Tuhan menciptakan tubuh ini. Tangan, telinga, mata, dan kaki sangat berguna. Aku gunakan anggota tubuhku dengan sebaik-baiknya. Nah, Nak, di sini sudah dijelaskan bahwa kita itu harus sangat bersyukur pada Allah karena Allah sudah memberikan kita tubuh atau menciptakan tubuh kita yang sangat sempurna, apalagi sama Allah diberikan tubuh yang sehat. Nah, untuk itu di masa pandemi yang sekarang ini, anak-anak harus lebih menjaga tubuh anak-anak supaya harus tetap sehat dan jangan lupa tetap selalu bersyukur. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai bagian-bagian tubuh kita, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya, kita pelajari satu persatu ya. Ada dahi. Yang pertama ada dahi. Silahkan anak-anak pegang dahinya anak-anak. Sudah. Setelah itu ada mata. Mata anak-anak ada 2 ya. Setelah mata ada hidung. Hidungnya mana? Ayo dipegang. Hidungnya ada 1, tapi lubang hidungnya ada 2. Setelah itu ada mulut. Ada bahu. Bahu juga ada 2 di sebelah kanan dan kiri. Kemudian ada kaki ya. Selanjutnya kita mulai dari bagian atas lagi. Ada kepala. Kemudian ada telinga. Berguna untuk apa nak telinga? Mendengar. Pintar. Kemudian ada pipi. Kemudian ada jari. Kemudian ada tangan. Dan yang terakhir ada dagu. Alhamdulillah, sudah mengerti nak untuk bagian-bagian tubuh kita? Kita ulangi sekali lagi ya. Ada dahi, sambil anak-anak tunjuk ya bagian tubuh anak-anak. Ada dahi, mata, hidung, mulut, bahu, kaki, kepala, telinga, pipi, jari, tangan, dan dagu. Alhamdulillah, kita lanjut ke materi. Tadi anak-anak sudah belajar mengenai bagian tubuh. Sekarang kita akan belajar tentang kegunaan anggota tubuh manusia. Berguna untuk apa saja kira-kira? Yang pertama, mata berguna untuk melihat ya. Melihat hal-hal baik, kemudian membaca ataupun belajar. Kemudian hidung yang berguna untuk bernafas dan mencium bau. Ada telinga yang berguna untuk mendengar. Di situ dicontohkan anaknya sedang mendengarkan musik ya nak ya. Kemudian mulut berguna untuk berbicara, makan ataupun minum. Sekarang lanjut ke bagian tangan. Tangan berguna untuk memegang. Di situ anak laki-laki sedang memegang bola. Kemudian kaki berguna untuk berjalan dan lidah untuk mengecap rasa. Alhamdulillah, bagian anggota tubuhnya anak-anak semuanya berfungsi dengan baik. Jangan lupa ucapan syukur kepada Allah karena sudah diberikan tubuh yang sehat, yang sempurna dan berfungsi dengan baik ya, dan berguna dengan baik ya. Dan harus dijaga supaya tetap sehat. Materi selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang panca indera.
Siapa di sini yang sudah mengerti, yang sudah belajar sebelumnya tentang panca indera? Ada yang sudah tahu? Apa ya Bu, itu panca indera? Kenapa disebut panca indera? Panca itu artinya 5. Ya, panca indera manusia. Ada 5 anggota tubuh yang disebut panca indera. Apa saja anggota tubuh tersebut? Ada mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu mulai dari mata, yaitu berguna untuk melihat. Kemudian hidung berguna untuk mencium bau. Selanjutnya lidah untuk mengecap rasa. Kemudian ada telinga berguna untuk mendengar. Dan kulit berguna untuk merasa, ya. Bisa dimengerti nak untuk panca indera? Alhamdulillah anak-anak pintar semuanya ya. Selanjutnya kita akan berlatih nih. Kalau tadi sudah mengerti mengenai panca indera, sekarang anak-anak silakan buka bukunya halaman 52. Tadi sudah Bu Aini minta untuk persiapkan alat tulis juga ya, ada pensil dan menghapus. Kalau sudah dibuka halaman 52, mari kita kerjakan bersama ya. Di sebelah kiri ada gambar panca indera. Yang pertama ada mata. Bola mataku ada berapa nak? Ada 2, pinter. Di situ sudah dituliskan sebagai contoh ya. Kemudian berguna untuk apa? Melihat. Sip, hebat. Kemudian ada hidung. Hidungku ada berapa nak? Hidung ada 1. Nah, gunanya hidung untuk apa? Mencium bau, pinter. Selanjutnya ada telinga. Telinga anak-anak ada 2, pinter. Gunanya untuk mendengar. Nah, silakan ditulis. Sudah? Kalau sudah, lanjut ke bagian lidah. Lidahku ada 1. Gunanya untuk mengecap. Sip. Dan yang terakhir kulit. Gunanya untuk anak kulit? Untuk merasa. Alhamdulillah bagian ayo berlatihnya sudah selesai ya nak. Jika anak-anak ada yang belum selesai, nanti bisa diulang lagi untuk menyimak videonya ini ya. Sekarang Bu Aini lanjut ke materi selanjutnya dulu. Nah, kita akan mempelajari tentang cara membaca yang tepat. Ini ada di halaman 54 ya. Coba perhatikan siapa ya di sini yang sudah membacanya tepat. Kita perhatikan ya. Mata sangat penting. Mata itu harus dijaga. Cara membaca yang salah dapat merusak mata. Berikut cara membaca yang tepat. Siapa? Perhatikan ya yang sudah membacanya yang tepat. Siapa kira-kira? Yang pertama, ketika membaca, anak-anak harus duduk dengan sikap yang baik. Punggungnya harus lurus ya. Punggungnya tidak boleh miring ke kanan ataupun ke kiri ataupun membungkuk ke depan ataupun ke belakang ya. Ini tidak boleh. Nih di sini juga sudah dijelaskan ya. Badan tidak membungkuk ya. Kemudian yang ketiga, jarak mata ke buku kira-kira 30 cm. Kira-kira ya nak, tidak boleh bukunya terlalu dekat dengan mata ataupun terlalu jauh dengan mata. Dikira-kira yaitu 30 cm. Kemudian bukalah bukumu membaca dari kiri ke kanan. Kemudian membaca dari atas ke bawah. Tidak boleh dibolak-balik ya, membaca dari kanan ke kiri atau membaca dari bawah ke atas ya. Semuanya harus sesuai dengan aturannya supaya mata anak-anak tetap terjaga. Dan yang terakhir, anak-anak membaca harus di tempat yang cukup cahaya. Tidak boleh anak-anak membaca saat mati lampu atau di tempat yang gelap, lampunya remang-remang ataupun redup ya. Harus di tempat yang terang atau cukup cahaya. Nah, itu tadi nak tentang cara membaca yang tepat. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekannya ya untuk membaca yang tepat itu, supaya mata anak-anak tetap terjaga kesehatannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara menjaga bagian-bagian tubuh. Ini ada di halaman 65 ya.
Kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain ya. Amatilah gambar berikut. Sekarang kita mulai dari tubuh yang bagian depan ya. Ini mulai dari bagian tubuh di antara leher dan daerah dan lutut adalah daerah pribadi. Bagian ini harus dijaga, tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Kemudian selain daerah pribadi, mulut itu juga tidak boleh disentuh oleh orang lain ya nak. Katakan tidak bila ada orang yang akan menyentuh. Ini jelaskan sekali lagi nih. Untuk tubuh bagian depan mulai dari mulut sampai dengan leher sampai dengan lutut itu tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Dan yang bagian belakang, maaf, yang disebut pantatnya anak-anak itu, pantat juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sekali lagi katakan tidak bila ada orang yang akan menyentuhnya. Sudah mengerti ya nak? Nah sekarang Bu Aini jelaskan untuk orang yang boleh menyentuh pribadimu itu yaitu ibu untuk anak perempuan, yaitu anak untuk ayah untuk anak laki-laki, kemudian dokter dan perawat dengan didampingi orang tuamu. Nih misalnya anak-anak saat diperiksa kesehatan, dokter atau perawat boleh memegang tapi orang tuanya anak harus tetap mendampingi. Kemudian ketika anak-anak dibantu membersihkan badan setelah buang air, boleh dibantu ayah untuk anak laki-laki dan ibu untuk anak perempuan ya. Seperti itu untuk cara menjaga bagian-bagian tubuh. Semoga anak-anak sudah mengerti ya. Dan terakhir kita akan mengerjakan bagian ayo berlatih di halaman 57. Silahkan dibuka halaman 57. Kita akan menghitung dan menuliskan gambar jari berikut ini. Mari kita hitung yang pertama, jarinya berjumlah berapa nak? 1, pinter. Tulis lambangnya yaitu angka 1 dan nama bilangannya 1 dituliskan dengan huruf S-A-T-U. Selanjutnya ini jarinya berjumlah 2. Angka lambang bilangannya ditulis angka 2 dan nama bilangannya dituliskan dengan huruf D-U-A ya. Kemudian jarinya berjumlah 3, lambangnya angka 3 dan nama bilangannya dituliskan huruf T-I-G-A. Kemudian jumlah jarinya 4, dituliskan lambangnya angka 4 dan nama bilangannya huruf E-M-P-A-T. Sekarang yang ini kita hitung jarinya jumlahnya berapa nak? 5, pintar sekali. Nah dituliskan angka 5 dan nama bilangannya dituliskan dengan huruf L-I-M. Selanjutnya 6, ditulis angka 6 dan nama bilangannya 6. Sudah. Lanjut jumlah jari 7, dituliskan lambang bilangan 7 dan nama bilangannya 7. Kemudian yang ini jumlahnya berapa nak? 8, pintar. Tuliskan sama ya lambang dan namanya. Kemudian yang ini 9 dan yang terakhir jumlahnya 10. Alhamdulillah. Sudah bisa ya? Bu Ani yakin anak-anak sudah bisa mengerjakannya sendiri. Anak-anak sudah hebat dan mandiri ya. Baik, hari ini belajarnya sudah selesai ya, alhamdulillah. Namun sebelum Bu Aini akhiri, Bu Aini akan simpulkan kegiatan belajar hari ini ya. Bahwa hari ini anak-anak sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh manusia, kemudian kegunaan anggota tubuh manusia, kemudian ada juga panca indera. Masih ingat ya nak tentang panca indera ada berapa nak? Ada 5, yaitu mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Hebat. Kemudian anak-anak juga sudah belajar tentang cara menjaga bagian tubuh ya, mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian anak-anak juga sudah belajar tentang cara membaca yang tepat ya. Punggungnya harus lurus,
jarak membacanya diatur, paling tidak 30 cm, kemudian membaca di tempat yang terang atau cukup cahaya. Dan yang terakhir tadi anak-anak sudah belajar berhitung, menuliskan lambang dan nama bilangan angka 1 sampai dengan 10 ya. Semoga apa yang Bu Aini sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak dan kita semua. Bu Aini mohon maaf apabila ada salah kata ya. Pesan Bu Aini, semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah, semangat beribadah ya. Jangan lupa kegiatan belajar dan ibadahnya dituliskan di buku kegiatan yang berwarna biru ya. Anak-anak juga harus jaga kesehatan, makan dan minum yang bergizi ya. Jangan lupa selalu berdoa. Baik, mari kita tengadahkan tangan, kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Wahid isna alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih solih-solihah, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.